Kini kita akan belajar mengenai kesetimbangan benda, namun di bagian pertama kita akan belajar apa yang dinamakan pusat massa, atau istilah lainnya adalah center of mass, yang sering disingkat dengan CM. Nah, mengapa kita perlu belajar tentang pusat massa? Karena di dalam fisika, sering kita menjumpai suatu sistem yang terdiri dari banyak benda, banyak massa. Lalu mereka ini bergerak. Nah, kalau kita menganalisa mereka sebagai benda-benda yang terpisah, maka soal ini akan sangat rumit sekali. Nah, untuk menyederhanakan dari sistem massa-massa tersebut, kita seringkali akan memperlakukan benda-benda tersebut sebagai sebuah benda dengan titik di mana seolah-olah seluruh massa dari benda itu terkonsentrasi. Nah, ini yang dinamakan sebagai pusat massa. Contohnya misalkan yang paling sederhana adalah pusat massa sistem partikel. Jadi yang dinamakan partikel adalah benda-benda yang ukurannya diabaikan. Nah, yang paling mudah misalkan kita punya dua massa, yakni misalkan 1 kilogram satu sama lain berjarak 1 meter. Kalau kita ditanya di mana pusat massa keduanya, nah tentu karena mereka massanya sama 1 kilogram, maka tentu dengan mudah kita dapat mengatakan bahwa pasti pusat massanya tepat ada di tengah-tengah kedua massa tersebut. Ya, ini benar karena keduanya bermassa sama, jadi mudah. Namun sekarang coba bayangkan, kalau misalkan yang satunya 1 kilogram, namun yang satunya 2 kilogram. Sekali lagi mereka dianggap sebagai benda partikel, artinya ukuran dari benda-benda itu diabaikan. Nah, misalkan tadi satu sama lain berjarak 1 meter, maka di manakah pusat massa mereka? Nah, di sini kita mulai berpikir bahwa tidak mungkin pusat massa kedua massa benda tadi 1 kilo, 2 kilo terletak di tengah-tengah mereka. Nah, namun bagi kita yang dapat berpikir lebih jauh, kita akan memprediksi bahwa pusat massa itu berada pada suatu titik yang lebih dekat dengan massa yang lebih besar, yakni yang 2 kg. Jadi di sini. Nah, namun sekarang timbul pertanyaan yang lebih jauh, di mana tepatnya titik itu berada. Nah, inilah yang akan kita pelajari untuk mencari pusat massa dari suatu sistem partikel, di mana kita bisa melihat bahwa kasus-kasusnya dapat berupa pusat massa partikel-partikel yang berada pada satu garis atau juga pada suatu bidang, bahkan terdapat di dalam suatu ruangan atau 3 dimensi. Nah, jadi secara umum kalau misalkan kita punya dua massa, katakanlah massa M1 dan M2. Nah, lalu kita bayangkan ada suatu sistem koordinat. Nah, ini jadi kita bayangkan ada suatu sumbu X, di mana ini adalah titik 0 dari sumbu X tersebut. Kita tahu bahwa massa 1 dan massa 2 ini punya koordinat, yakni X1 dan X2. Lalu, kalau kita bayangkan pusat massa itu berada pada satu koordinat, yakni X, center of mass, maka secara umum nilai dari posisi center of mass itu dapat dinyatakan, yakni massa 1 dikali X1 tambah massa 2 dikali X2 dibagi total massanya. Atau kalau kita misalkan punya lebih banyak massa lagi, misalkan ada M3, M4 dan seterusnya, maka secara umum X center of mass itu M1 X1 ditambah M2 X2 lalu M3 X3 M4 X4 dan seterusnya
Kalau ada yang selanjutnya, dibagi dengan total massa sistem partikel ini. Jadi M1 plus M2 plus M3 plus M4 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau misalkan massa-massa itu berada dalam suatu bidang, jadi untuk menggambarkannya kita akan menggunakan suatu sistem koordinat Cartesius. Misalkan ini ada massa 1 di sini, lalu ada massa 2. Nah, kita pakai 2 massa dahulu. Nah, massa 1 ini punya koordinat yakni X1, Y1. Begitu juga dengan massa 2, X2, Y2. Nah, sekarang pusat massa mereka itu tidak lagi hanya memiliki satu informasi, dalam hal ini adalah X saja, tapi juga memiliki suatu koordinat dalam arah Y. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya 2 massa seperti ini, maka satu hal yang pasti adalah bahwa pusat massa keduanya akan terletak di garis hubung antara kedua massa itu. Jadi misalkan di sini. Nah, titik ini, titik pusat massa ini juga punya koordinat, yakni X center of mass dan Y center of mass. Nah, bagaimanakah nilai dari mereka ini yang akan kita cari? Jadi sama seperti tadi juga, yakni X center of mass, kalau kita punya 2 massa, ya hanya M1X1 ditambah M2X2 dibagi total massa-massa tersebut. Nah, ini baru yang untuk arah X, sumbu X. Nah, untuk yang arah Y di sini, nilainya kalau kita adaptasi dari yang X tadi tentu tinggal kita ganti saja. Jadi M1Y1 ditambah M2Y2 dibagi total massanya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya 3 massa atau lebih, nah ini kita tinggal tambahkan saja M3X3, lalu di bawahnya massa 3 juga yang ini M3Y3 plus M3 dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi secara sederhana ini adalah cara mencari pusat massa, di mana metodenya sangat straightforward, langsung, tinggal memikirkan nilai-nilai koordinat mereka.